selamat bertemu dalam video pembelajaran hitung campur bilangan bulat. Pada dasarnya, hitung campur bilangan bulat sama peraturannya dengan hitung campur bilangan-bilangan yang lain. Ada 3 peraturan yang harus kalian ketahui dalam operasi hitung campur bilangan, terutama bilangan bulat. Peraturan yang pertama yaitu yang pertama dikerjakan adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung apabila ada. Berarti nanti kalian harus mengecek terlebih dahulu dalam operasi hitung itu ada tanda dalam kurungnya atau tidak. Apabila tidak ada, maka kalian harus mencari pada peraturan kedua dan ketiga yang nanti akan Ustazah sampaikan. Apabila ada, maka itulah yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, 10 dikali dalam kurung 5 kali 3. Karena ada tanda dalam kurungnya, berarti kita mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Kita tulis di sini tanda sama dengan biar tidak bingung. 10 ditulis di depan karena dia tadi yang pertama. Selesaikan, kita hitung dulu 5 kurangi 3. Berarti adalah 2. 10 kali 2 adalah 20. Seperti itu. Mudah bukan? Oke, sekarang contoh yang kedua. Oke, diperhatikan. Yang dimaksud tanda kurung di sini bukan tanda yang melindungi atau menutupi bilangan negatif, tapi adalah tanda kurung yang berisi operasi hitung. Seperti ini. 3 ditambah 2 kali 7 dikurangi negatif 10. Berarti yang kita selesaikan adalah 2 kali 7 terlebih dahulu karena operasi hitung itu berada di dalam kurung. Kita jumlahkan. Kita kalikan dulu. 3 tambah 2 kali 7, 14 dikurangi negatif 10. Jangan lupa ya, urutan posisinya sama seperti dalam soal. Jangan karena dihitung terlebih dahulu, terus ditaruh di depan. Jangan nanti malah salah. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung dari depan. 3 tambah 14 adalah 17 dikurangi negatif 10. Untuk mudahnya, karena ada tanda negatif di sini, bisa kita kalikan negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Berarti sama artinya dengan 17 ditambah 10, sama dengan 27. Oke, jangan lupa ya, peraturan pertama, kalian harus mencari tanda kurungnya terlebih dahulu apabila ada. Oke, mari kita lanjutkan dengan peraturan yang kedua. Peraturan yang kedua, apabila tidak ada tanda kurung dalam operasi hitungnya, maka yang dikerjakan adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari tanda kurungnya terlebih dahulu. Kalau tidak ada, maka kalian harus mencari perkalian atau pembagiannya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Dua ditambah 5 kali negatif 6. Yang dimaksud tanda kurung bukan tanda kurung pada angka negatif 6 ini. Angka negatif 6 ini hanya memberi kurung pada tanda angka atau bilangan yang bertanda berbeda dengan yang depannya. Oke, apabila ada bilangan negatif di tengah ataupun di belakang, maka pasti diberi tanda kurung. Tapi ini bukanlah tanda kurung yang dimaksud dalam hitung campur. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu yang perkalian. Seperti peraturan nomor 2 ini, apabila tidak ada tanda kurungnya, setelah kita lihat, oh tidak ada tanda kurung yang mengurungi operasi hitung, maka kita kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Pembagiannya tidak ada, tapi perkaliannya ada, berarti kita menyelesaikan yang perkalian terlebih dahulu. Kita tulis lagi, tulis angka tetap di depan, seperti posisi semula. 5 dikali negatif 6. Positif kali negatif hasilnya pasti negatif. Kita tulis di sini negatif. 5 kali 6 adalah 30. 2
2 ditambah negatif 30. Kita jumlahkan seperti biasa. Hasilnya adalah negatif 28. Sekali lagi, apabila kalian belum memahami penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, kalian boleh melihat video-video dari Ustadzah sebelumnya. Contoh yang kedua. Lima ditambah 2 kali 6 dikurangi negatif 1. Tanda kurungnya tidak ada, yang ada adalah perkalian. Walaupun ada di tengah, tapi dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita tuliskan soalnya dulu. 5 ditambah 2 kali 6. Kita hitung. 2 kali 6 adalah 12 dikurangi negatif 1. Setelah itu kalau sudah tidak ada perkalian atau pembagian lagi, kita hitung mulai dari depan. 5 ditambah 12 hasilnya adalah 17 dikurangi negatif 1. Sehingga 17 negatif kali negatif hasilnya adalah positif ditambah 1 sama dengan 18. Sehingga hasil dari 5 ditambah 2 kali 6 dikurangi negatif 1 adalah 18. Oke, Ustadzah akan memberikan contoh yang ketiga. Kita akan menghitung bersama-sama. Kalian menghitung terlebih dahulu, nanti kita cocokkan dengan punya Ustadzah. Oke. Soalnya adalah 5 ditambah 24 dibagi negatif 6 ditambah 3. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa peraturannya ya. Oke, apakah kalian sudah selesai? Kalau sudah, mari kita cocokkan bersama-sama. Yang pertama dikerjakan adalah pembagian terlebih dahulu, walaupun berada di tengah. Oke, 24 bagi negatif 6, positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif 4 ditambah 3. Kita hitung biasa dari depan. 5 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 4. Oke, bagi kalian yang menjawab 4 berarti kalian sudah paham. Selamat ya. Bagi yang belum, boleh dilihat lagi videonya untuk mengecek bagian mana yang salah. Semangat ya. Peraturan yang ketiga, apabila tandanya sederajat atau sama, yaitu perkalian dengan pembagian saja atau penjumlahan dengan pengurangan saja, tidak ada percampuran atau tidak ada perkalian dengan penjumlahan atau perkalian dengan pengurangan atau perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, tidak ada seperti itu, maka dikerjakan dari depan. Contohnya adalah sebagai berikut. A, 5 ditambah 18 kurangi negatif 2. Adanya adalah tanda penjumlahan dan pengurangan, berarti sederajat atau sama. Berarti kita kerjakan dari depan. Yang dimaksud dari depan adalah dari sini. 5 tambah 18 terlebih dahulu. Ini berarti mengerjakan dari depan. Oke, kita kerjakan 5 tambah 18 seperti biasa, berarti hasilnya adalah 23. Dikurangi negatif 2. Berarti sama artinya dengan 23 ditambah 2. Hasilnya adalah 25. Oke, mudah bukan? Sekarang yang B. Misalnya Ustazah akan membuat soal yang ada adalah perkalian dan pembagian. Terlebih dahulu. Oke. 3 kali 2 dibagi negatif 6. Karena tandanya sama derajatnya, yaitu perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan dari depan terlebih dahulu. Oke, kita selesaikan 3 kali 2 terlebih dahulu, yaitu 6 dibagi negatif 6. Oke, jangan lupa positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. 6 bagi 6 hasilnya adalah 1. Berarti
3 kali 2 dibagi negatif 6 hasilnya adalah negatif 1. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Oke. Ustazah akan memberikan 2 soal yang tandanya sama atau derajat. Kalian mengerjakan terlebih dahulu. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Soalnya adalah sebagai berikut. Yang C, terus yang D di sini ya. Oke, selamat mengerjakan. Setelah ini kita cocokkan ya, apakah jawaban kita sama atau tidak. Oke, kita bahas soal yang C. Karena tandanya sederajat atau sama, yaitu pembagian dan perkalian, maka kita kerjakan dari depan terlebih dahulu, yaitu 15 dibagi negatif 3. Hasilnya kita tulis dulu adalah negatif, jangan lupa ya. Positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif 15 bagi 3, hasilnya negatif 5 kali 2. Setelah ini kita hitung. Negatif 5 kali 2. Negatif kali positif hasilnya pasti negatif. 5 kali 2, 10. Berarti negatif 5 kali 2 hasilnya adalah negatif 10. Oke, udah betul semua ya. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Sekarang soal yang D. 23 dikurangi negatif 7 tambah negatif 15. Semua tandanya sudah sama atau sederajat. Maka tinggal kita kerjakan dari depan saja. 23 kurangi negatif 7 sama artinya dengan 23 ditambah 7. Berarti kita tulis dulu biar tidak bingung. 23 ditambah 7 hasilnya adalah 30 ditambah negatif 15. Hasilnya adalah 15. Selamat udah betul semua ya. Hasilnya 15 berarti sudah paham. Oke, setelah ini kita akan membahas soal yang kemarin Ustazah berikan. Mulai nomor 1 sampai nomor 10. Apabila masih bingung, silahkan dicek lagi 3 peraturan pada hitung campur pada matematika secara umum dan secara khusus adalah hitung campur pada bilangan bulat. Terima kasih.